teman-teman. Perkenalkan saya Yohan. Saya Yohanes Lalu Dukatana, Prodipak angkatan 2021. Di sini teman-teman akan mendengarkan saya menceritakan salah satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Tentunya dia ini sangat takut akan Tuhan, dia taat sama Tuhan. Bahkan dia menentang banyak perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Nah, siapakah tokoh yang akan saya bahas? Tokoh ini berada diceritakan di dalam Perjanjian Lama atau lebih tepatnya lagi di dalam Kitab Malayaki. Nah, ketika saya menyebut Kitab Malayaki, teman-teman pasti akan tahu siapa yang akan saya bahas, yaitu penulis dari Kitab Malayaki ini sendiri, yaitu Malayaki. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, teman-teman akan terlebih dahulu mengetahui dulu siapakah Malayaki ini. Nah, Malayaki ini adalah utusan Tuhan atau malaikat Tuhan. Nah, ya atau bisa kita bilang bahwa nama Malayaki ini mempunyai arti yaitu utusan atau malaikat Tuhan. Nah, teman-teman boleh baca di dalam Malayaki 3:1. Itu Tuhan bilang bahwa, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan alam semesta." Nah, di sini sudah jelas bahwa malaikat yang dibilang Tuhan ini adalah malaikat itu sendiri, atau orang yang dibilang Tuhan, siapakah yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, pada saat itu malaikat ini hidup di dalam perkumpulan orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka hidup sesuai dengan kemauan mereka masing-masing. Mereka hidup mengikuti nafsu mereka. Mereka mengikuti kedaging mereka sampai mereka lupa bahwa yang menciptakan mereka siapa, yang mengatur hidup mereka siapa, dan mereka tidak tahu bahwa mereka hidup di bawah kuasanya siapa. Nah, itu Tuhan mengutus Malayaki supaya meluruskan jalan mereka, supaya mereka taat kembali pada Tuhan, supaya kembali pada jalan yang benar, yaitu menyembah pada Tuhan. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa Malayaki atau nama Malayaki ini cuma cuma satu kali disebut di dalam Alkitab, atau cuma satu kali ditulis di dalam Alkitab, yaitu di dalam Malayaki 1 ayat 1. Teman-teman boleh buka nanti Malayaki 1 ayat 1, atau saya akan membacakannya supaya lebih jelas lagi. Nah, Malayaki 1 ayat 1 ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaran Malayaki. Nah, sini sudah jelas bahwa Tuhan menyampaikan kebenarannya, Tuhan menyampaikan isi hatinya melalui Malayaki, melalui perantaraan Malayaki. Malayaki ini menyampaikan semua firman Tuhan, menyampaikan firman yang mau Tuhan berikan kepada orang-orang Israel ini, atau orang-orang yang pada saat itu tidak takut akan Tuhan, seperti itu. Nah, eh, kenapa saya mau membahas Malayaki ini? Karena Malayaki ini adalah orang yang mempunyai integritas tinggi, dia takut sama Tuhan. Bahkan dia menantang banyak perbuatan yang keji di depan Tuhan. Yaitu yang pertama, Malayaki ini menantang ibadah yang munafik. Teman-teman boleh buka di dalam Malayaki 1 ayat 7. Nah, apa sih itu ibadah yang munafik? Ibadah yang munafik adalah orang-orang yang beribadah. Mereka beribadah supaya orang lain melihat mereka. Tanpa mereka sadari, ibadah itu adalah eh, wujud bahwa mereka benar-benar bersyukur sama Tuhan. Mereka mau menyembah Allah mereka gitu. Tapi banyak orang-orang yang melakukan beribadah, mereka sebenarnya kenal Tuhan, tapi mereka tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti orang yang pelayanan, mereka hanya mau memperlihatkan kemampuan mereka, mereka hanya mau dilihat orang lain bahwa mereka mampu melakukan hal tersebut. Seperti itu. Jadi mulai saat ini saya mengajak teman-teman supaya tidak melakukan hal ini, kita harus beribadah. Selayaknya kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan dengan hati kita bahwa kita sadar karena Tuhanlah kita masih hidup sampai saat ini. Nah, eh, yang kedua teman-teman, Malayaki ini juga menantang penyembahan berhala. Seperti apa penyembahan berhala itu? Teman-teman boleh buka di dalam Malayaki 2 ayat 10 sampai yang ke-12. Nah, teman-teman boleh baca, apa sih itu penyembahan berhala?
teman-teman tahu penyembah berhala itu adalah lebih memprioritaskan hal yang ada di dunia ini dan tidak dan lupa bahwa prioritas utama kita adalah Tuhan. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari atau yang pernah kita alami sendiri. Yang contoh yang paling nampak atau paling berdampak di masa saat ini adalah eh, orang-orang atau anak muda yang lebih mementingkan gadget, lebih mementingkan game, mereka lebih sering scroll scroll TikTok atau media sosial lainnya tanpa menyadari bahwa mereka bahwa kita ini sudah melakukan penyembahan berhala. Kita tidak menyembah Tuhan, kita tidak memberikan waktu untuk Tuhan lebih banyak lagi daripada kita memberikan waktu kepada dunia. Jadi mulai saat ini teman-teman jangan jangan memberikan waktumu untuk hal yang sia-sia. Lebih baik kita menyembah Tuhan atau kita berdoa sama Tuhan atau kita melakukan hal-hal yang membangun diri kita sendiri. Kenapa saya bilang hal itu adalah sia-sia? Contohnya tadi bermain game itu tidak ada gunanya. Kenapa? Saya yakin itu eh, tidak membangun diri kita sendiri. Tapi kalau teman-teman mau bermain game dengan menggunakan menggunakan game itu supaya teman-teman bisa lebih rileks lagi, bukan karena teman-teman kecanduan game, boleh teman-teman boleh bermain game karena teman-teman eh, menganggap game itu adalah hiburan bagi teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman ketika teman-teman sudah kecanduan jangan bermain game. Karena apa? Karena itu akan merusak diri kita sendiri. Nah seperti itu penyembahan berhala, kita lebih mementingkan kepentingan kita dari kita sendiri daripada Tuhan. Seperti itulah yang pada saat itu orang-orang Israel itu juga melakukan. Mereka menyembah patung, tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah berkat yang Tuhan berikan. Makanya ada lagu yang bilang, berkatmu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Nah, itu adalah salah satu lagu di mana orang-orang menyembah atau membanggakan berkat yang Tuhan berikan. Seperti itu teman-teman. Nah, ada hal yang ketiga yang meyakini menantang, yaitu meyakini menantang perceraian. Teman-teman boleh buka di dalam Maliaki 2 ayat 13 sampai yang ke-16. Teman-teman boleh baca sendiri dan saya akan menjelaskan bagaimana perceraian ini. Kenapa meyakini menantang perceraian? Karena eh, pada saat ini juga banyak sekali contoh-contoh orang yang melakukan perceraian. Mereka sudah diberkati, mereka sudah mengatakan nikah, dan mereka sudah menikah, dan mereka tidak menyadari bahwa ketika sudah nikah, tidak boleh bercerai lagi. Dan kebanyakan orang-orang yang sudah sadar, ketika sudah menikah tidak boleh cerai, tapi orang-orang melanggar peraturan itu. Mereka tidak mau mengikuti peraturan itu, mereka mau hidup dengan sesuka mereka. Seperti itulah kenapa Malek ini sangat taat sama Tuhan. Jadi dia menentang perceraian, menentang hal-hal yang keji di hadapan Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan di matanya Tuhan. Nah, hal yang keempat, Malek ini menentang juga orang-orang yang mencuri perpuluhan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman baca di dalam Malaki 3 ayat 10 sampai ayat 8 sampai 10, itu teman-teman akan lebih paham lagi. Saya sarankan teman-teman baca, buka kitabnya di dalam Malaki 3 ayat 8 sampai 10. Nah, di situ Malaki ini menantang orang-orang yang memberikan persepuluhan dengan tidak sungguh-sungguh atau memberikan yang tidak layak, yang seharusnya mereka. Contohnya seperti pada saat itu mereka mempersembahkan korban bakaran yang tidak pantas bagi Tuhan untuk mereka persembahkan. Contohnya mereka mempersembahkan domba yang sempurna, domba yang tidak cacat tidak cacat celah, tapi mereka mempersembahkan korban bakaran yaitu domba yang kambing domba yang kakinya cacat, yang matanya buta, seperti itu contohnya. Jadi mereka ini orang-orang Israel pada saat itu mereka mempersembahkan korban bakaran yang seharusnya ya tidak pantas, tapi mereka pura-pura tidak tahu bahwa itu tidak pantas dan mereka mempersembahkan itu pada Tuhan dan pas mereka sadari bahwa itu adalah hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi pada itu adalah tugas Amalek ini untuk meluruskan kembali jalan orang-orang pada itu supaya mereka sadar
bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan yang salah. Jadi mulai saat ini teman-teman, teman-teman harus memberikan persepuluhan yang eh, baik pada Tuhan, harus tulus dengan hati kita. Bukan hanya dalam hal materi, tapi kita juga harus memberikan waktu kita sama Tuhan. Bagaimana kita harus mengatur waktu kita dengan bersyukur, berdoa, menyembah Tuhan, berkata dengan baik, melakukan hal-hal yang membangun diri kita supaya kita lebih sayang pada Tuhan, lebih bertumbuh dalam iman pada Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini, pada saat ini saya banyak sekali melihat bahwa dalam kehidupan saya sendiri juga dan orang-orang luar sana masih tidak memberikan waktunya dengan tidak memberikan waktunya pada Tuhan, atau lebih mementingkan waktunya sendiri. Seperti itu. Tuhan sudah memberikan kita berkat, Tuhan sudah memberikan kita mata, mulut, dan juga telinga, tangan untuk bekerja, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara. Itu adalah berkat yang sangat luar biasa. Nafas Tuhan sudah memberikan, tapi kadang kita tidak bersyukur sama Tuhan. Kita malah eh, hidup dengan sesuka kita. Tuhan sudah mengampuni kita berkali-kali. Kita sudah mengampuni, Tuhan sudah mengampuni kita. Tapi kita malah jatuh terus. Jadi mulai saat ini teman-teman harus bangkit, kita harus bangkit sama-sama, harus berusaha supaya kita hidup hanya karena Tuhan. Kita harus memprioritaskan Tuhan. Seperti Malaki tadi, dia menantang ibadah yang munafik, penyembahan yang berhala, menantang perceraian, dan juga menantang orang-orang yang mencuri perpuluhan, yang tidak memberikan perpuluhan yang tidak sepantasnya. Jadi mulai saat ini teman-teman harus bangkit seperti Malaki tadi. Oke, amin. Tuhan memberkati.